Oke, baiklah teman-teman, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami yang berjudul tentang penguatan nilai-nilai pendidikan berwawasan multikultural selama wabah COVID-19. Oke, baiklah teman-teman, sebelum saya membuka dan memulai kegiatan presentasi pada hari ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu dari anggota kelompok kami. Yaitu ada saya sendiri, Indah Nurbauti, yang mana saya selaku moderator dalam kegiatan presentasi ini. Selanjutnya ada Mbak Tia selaku pemaparan materi tentang pendidikan multikultural dan nilai multikultural. Kedua, dilanjutkan oleh Mas Joni yang selaku pemaparan materi tentang nilai toleransi dan nilai keadilan. Ketiga, ada Mbak Sinta selaku pemaparan materi terkait implementasi pendidikan berkarakter. Dan terakhir akan dilanjutkan oleh Mbak Monik selaku pemaparan materi terkait nilai inklusi dan memberikan kesimpulan dari penjelasan materi-materi yang sudah kami sampaikan. Baiklah, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita mulai ya. Untuk teman-teman kelompok saya, waktu dan tempat saya persilakan. Untuk Mas Joni, tolong share screen-nya ya. Terima kasih. Baik, Mbak. Udah kelihatan, Mbak? Sudah, Mas. Sudah, Mas. Terima kasih ya. Oke, baiklah teman-teman, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan multikultural. Nah, apa sih pendidikan multikultural? Ide sebagai suatu rangkaian kepercayaan dan penjelasan yang mengakui dan menilai pentingnya keberagaman budaya dan etnis dalam bentuk gaya hidup, pengalaman sosial, identitas pribadi, dan kesempatan-kesempatan pendidikan maupun negara. Nah, pendidikan multikultural sebuai ide yang menyampaikan pentingnya keberagaman budaya dan etnis dalam kehidupan baik dalam kelompok, masyarakat, maupun bernegara. Nah, pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas. Apa sih pluralitas? Nah, pluralitas itu adalah orang-orang yang menghargai keragaman atau yang bisa kita ketahui di Indonesia ini memiliki Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih arti Bhinneka Tunggal Ika yang seperti kita ketahui bersama, yaitu berbeda-beda sebagai konsekuensi keberagaman budaya, etnis, suku, dan aliran agama. Nah, teman-teman, dapat disimpulkan bahwa pendidikan multikultural adalah sebuah bentuk pendidikan yang menerapkan strategi dan konsep pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat, khususnya yang ada pada siswa seperti keragaman etnis, budaya, bahasa, agama, status sosial, gender, kemampuan, umur, dan yang paling penting, strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa agar selalu berperilaku humanis, pluralis, dan jadi begitu ya teman-teman, pendidikan multikultural ini sangat penting untuk bangsa Indonesia karena bangsa Indonesia sangat banyak memiliki budaya. Contohnya di Indonesia memiliki Bhinneka Tunggal Ika berbeda-beda tapi tetap satu. Yang selanjutnya nilai-nilai multikultural di masa pandemi. Nilai kemanusiaan. Pancasila dijadikan sebagai landasan hidup bangsa Indonesia. Hal itu berarti setiap nilai-nilai yang ada di dalam sila Pancasila perlu dijadikan sebagai dasar dalam hidup bernegara. Dalam konteks gemar melakukan kegiatan kemanusiaan di saat pandemi COVID-19 ini, kami mengajak
para pembaca untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, sila ke-1, melakukan dengan berdoa dan berserah diri kepadanya untuk keselamatan agar virus ini akan segera berakhir, bukan di Indonesia saja, namun di seluruh dunia. Yang kedua, yaitu setiap orang wajib memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan etika, akhlak, sehingga muncul rasa memanusiakan manusia. Jadi begitu teman-teman. Selanjutnya yang ketiga, pandemik ini dapat dikalahkan dengan cara kita bersatu untuk melawannya. Pada saat ini mungkin cara yang dilakukan adalah dengan menjaga jarak serta berdiam diri di rumah saja. Yang keempat, mendukung kebijakan pemerintah dalam menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti PSBB adalah salah satu cara untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Dan yang kelima, dibutuhkan sinergitas yang baik seperti kerjasama antara masyarakat dan masyarakat, seperti kerjasama masyarakat dengan pemerintah, dan bersikap adil. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Mbak Diana Tifa, yaitu nilai inklusif. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam suatu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. Untuk menghadapi pembelajaran inklusif di tengah pandemi COVID ini, maka perlu dilakukan berbagai tindakan penting yang lebih kognitif konkret adalah yang pertama yaitu tetap menjaga kesehatan dan yang kedua memberikan motivasi dalam belajar siswa. Tetap menjaga kesehatan itu bertujuan agar masyarakat tetap dapat beraktivitas dengan aman dan tidak membahayakan keamanan atau kesehatan orang lain. Jika masyarakat dapat mengikuti segala aturan yang tertera di dalam protokol kesehatan, maka penularan COVID-19 dapat diminimalisir dan protokol kesehatan terdiri dari beberapa macam, yaitu seperti pencegahan dan pengendalian. Pencegahannya ini kita bisa melalui seperti memakai masker dan selalu mencuci tangan. Yang kedua yaitu memberi motivasi dalam belajar siswa. Gunanya motivasi dalam belajar siswa yaitu hal yang sangat penting bagi pencapaian kinerja atau prestasi belajar siswa. Mengapa demikian? Karena prestasi belajar siswa itu sangat dibutuhkan dalam proses pembelajaran agar memajukan siswa tersebut dan agar tercapainya suatu kinerja sekolah tersebut. Baiklah teman-teman, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Joni. Baik, terima kasih Mbak Monik. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai toleransi. Dalam perspektif analogi yang bisa digunakan dalam kehidupan beragama seperti kondisi penduduk di tengah yang selalu bergerak. Pertanyaannya adalah, kapan penduduk tersebut mengalami keseimbangan? Penduduk itu mengalami keseimbangan ketika terjadi dialog antara umat beragama yang sangat substantif terkait keagamaan, karena agama itu sendiri bersifat dinamis dan dinamika keagamaan itu terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Jadi di masa pandemi ini, walaupun di rumah ibadah ditutup, tidak mengurangi toleransi kita, justru akan menambah toleransi kita terhadap umat beragama yang lain. Nilai toleransi merupakan sikap saling menghargai antara satu dengan yang lain dengan kondisi yang berbeda dan latar belakang yang berbeda, dengan tetap menjaga rasa persaudaraan agar terjalin
hubungan yang harmonis dan bahagia. Yang berikutnya, nilai saling menolong. The world is the filled with good people. Kata-kata bijak tersebut bertujuan untuk menimbulkan harapan pada kita bahwa sesungguhnya orang-orang baik di dunia ini masih banyak. Atau singkatnya, dunia memang kejam, tapi tenang, orang baik masih banyak. Kalau tidak menemukan orang baik tersebut, jadilah orang baik tersebut. Virus COVID-19 yang sangat mudah berpindah dari satu orang ke orang lain, sehingga langkah tepat untuk mengantisipasi eskalasi penyebaran virus adalah dengan gerakan di rumah saja. Dengan tetap berada di rumah, orang yang terkena virus COVID-19 tidak dapat menular orang lain, dan sisi lain orang lain juga terlindungi dari virus COVID-19. Jadi manfaat dari tolong menolong itu dapat mempermudah pekerjaan dan sangat bermanfaat jika keadaan tersebut dilaksanakan. Dan berikutnya, nilai keadilan. Ketimpangan distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek dalam keadilan sosial. Menurut John Rawls, seorang filsuf dari Amerika Serikat, di dalam konsep keadilan sosial terdapat prinsip keseimbangan dan kelayakan pada pembagian insentif yang kemudian melibatkan persoalan mengenai efisien dan koordinasi dan stabilitas. Dalam pengertian yang lebih praktis, insentif ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari produktivitasnya dalam perekonomian. Yang pertama, rasio Gini meningkat, ketimpangan melebar. 2. Jumlah penduduk miskin meningkat sampai 2,76 juta orang. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan distribusi pendapatan. Dan yang terakhir, infrastruktur menurun, ketimpangan distribusi pendapatan. Jadi dalam Pancasila, dalam sila ketiga yang berbunyi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan nilai dari keadilan itu adalah kita mampu menjalankan hak dan kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia. Mungkin cukup itu yang dapat saya paparkan. Akan dilanjutkan materi oleh Mbak Sinta Ledia. Silakan Mbak Sinta. Baik, terima kasih Mas Joni. Selanjutnya yaitu teman-teman tentang implementasi pendidikan karakter saat wabah COVID-19. Prinsip implementasi pendidikan karakter itu sendiri yaitu pembelajaran dibuat agar peserta didik dapat mengikuti dengan aktif dan menyenangkan. Pembelajaran aktif berpusat pada peserta didik, berarti peserta didik berpartisipasi dalam proses belajar sebanyak mungkin. Pendidikan juga perlu merencanakan kegiatan pembelajaran yang dapat menimbulkan peserta didik aktif. Pendidik adalah suatu sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar mengajar, memiliki pengalaman sosial yang lebih luas untuk membentuk karakter siswa. Nah, dalam wabah COVID-19 pada saat ini, itu adalah tantangan bagi seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Banyak hal yang terkena dampak pandemi, tidak terkecuali yaitu pendidikan di Indonesia itu sendiri. Kondisi perubahan pola pendidikan dari tradisional menuju online secara masif akan mempengaruhi kondisi psikologis anak atau peserta didik. Kondisi tersebut juga akan berdampak pada pendidikan karakter peserta didik. Karakter peserta didik itu sendiri memiliki arti gambaran deskripsi visual manusia secara menyeluruh yang membuat unik dengan individu lain. Artinya adalah ciri khas yang dimiliki oleh individu satu dengan individu lain. Dapat diartikan juga bahwa karakter merupakan wujud dari perilaku keseluruhan pikiran, perasaan, dan perilaku yang dimiliki oleh manusia. Keseimbangan antara ketiga komponen tersebut akan menciptakan suatu bentuk karakter yang sangat ideal, sehingga pemerintah perlu melakukan beragam kebijakan
untuk menerapkan pendidikan karakter saat masa pandemi seperti yang sekarang ini yang sedang melanda Indonesia. Nah, banyak cara dan media untuk menanamkan karakter pada siswa, di antaranya dengan menanamkan nilai yang ada di sila Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kebenekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Terima kasih, mungkin itu saja. Selanjutnya disampaikan oleh Mbak Monik sebagai kesimpulan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Mbak Sinta. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari penjelasan kami. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan multikultural adalah sebuah bentuk pendidikan yang menerapkan strategi dan konsep pendidikan yang berbasis pada pemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat. Nah, adapun proses penanaman nilai-nilai multikultural melalui pendidikan adalah diberikan lewat pembiasaan-pembiasaan yang baik di lingkungan sekolah dan diberikan kegiatan-kegiatan yang dapat menumbuhkan nilai-nilai sosial siswa dalam berbagai faktor pendukung dalam proses integrasi. Dalam proses integrasi ini, baik dari secara internal maupun eksternal. Nah, teman-teman sekalian, adapun cara internalnya adalah seperti kurikulum pendidikan yang terpadu dan buku-buku pelajaran yang bermuat konten multikultural. Sedangkan faktor eksternalnya adalah bermuatan konten multikultural, sedangkan faktor eksternalnya maaf kepencet. Sedangkan faktor eksternalnya adalah lingkungan yang kondusif dan agamis, baik dalam sekolah maupun di luar sekolah. Baik, itu saja teman-teman yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Tutup ya. Oke teman-temanku sekalian, itulah pemaparan dan hasil dari presentasi kelompok kami. Apabila ada banyak kekurangan, saya perwakilan dari kelompok 5 mohon maaf. Dan untuk teman-teman yang ingin dan kurang jelas. Oke, teman-teman semuanya terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman.